Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, di antaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini. Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya adalah menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek
di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non-finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran, kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, diantaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri, itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini. Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang
akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran, kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, diantaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank,
Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri, itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini. Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya dalam menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran, kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam
rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, di antaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini. Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya adalah menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non-finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran,
kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, di antaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini. Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya adalah menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian
Yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non-finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran, kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari risiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan, kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, diantaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri, itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini.
Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya adalah menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non-finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran, kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pratama, mahasiswa agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai studi kelayakan bisnis, di mana ini materi mengenai mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sedikit paparkan, di mana mengenai studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan. Dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor ekonomi, teknologi, hukum, dan penjadwalan. Kemudian adapun dari tujuan studi kelayakan bisnis ini, yang pertama untuk menghindari resiko kerugian, kemudian memudahkan perencanaan, kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan,
kemudian memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Nah, jadi 5 poin tersebut yang saya sampaikan adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis. Kemudian, adapun manfaat dari studi kelayakan ini, di antaranya itu bagi pihak investor. Jadi, jika hasil studi kelayakan yang telah dibuat ternyata layak direalisasikan, pemenuhan kebutuhan akan pendanaan dapat mulai dicari, misalnya dengan mencari investor atau pemilik modal yang mau turut serta menanamkan modalnya pada proyek yang akan dikerjakan itu. Kemudian bagi pihak kreditor itu manfaatnya adalah pendanaan proyek dapat juga dipinjam dari bank. Kemudian sebelum memutuskan untuk memberi kredit atau tidak, perlu mengkaji ulang studi kelayakan bisnis yang telah dibuat, termasuk mempertimbangkan sisi-sisi lain, misalnya tersedianya agunan yang dimiliki perusahaan. Kemudian kalau dari sisi pihak manajemen perusahaan tersendiri, itu merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek yang ujung-ujungnya bermuara pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak yang menjadi project leader, sudah tentu pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan ini. Nah, misal dalam hal pendanaan, beberapa yang dialokasi dari modal sendiri, rencana pendanaan dari investor, dan dari kreditor. Nah, kemudian manfaatnya bagi masyarakat juga ada dan bagi pemerintah. Nah, kalau manfaat studi kelayakan bagi pihak pemerintah dan masyarakat, ini penyusunan studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah dapat secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kemudian bagi tujuan pembangunan ekonomi juga ada. Nah, di sini manfaatnya adalah menyusun studi kelayakan bisnis perlu juga dianalisis manfaat yang akan didapat dan biaya yang akan ditimbulkan oleh proyek terhadap perekonomian nasional. Aspek-aspek yang perlu dianalisis untuk mengetahui biaya dan manfaat tersebut antara lain ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah pada keseluruhan masyarakat, nilai investasi per tenaga kerja, pengaruh sosial, semi analisis, kemanfaatan, dan bebas sosial. Kemudian terdapat tahapan studi kelayakan bisnis, di mana yang pertama itu adalah menentukan ide. Kemudian yang kedua adalah tahap penelitian, di mana di tahap penelitian ini terdapat pengumpulan data, kemudian mengolah data dan memasukkan teori-teori yang relevan, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dari data-data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi, kemudian tahap pengurutan usulan yang layak, kemudian tahap pelaksanaan, dan terakhir adalah tahap pelaksanaan. Kemudian selanjutnya terdapat beberapa aspek di studi kelayakan bisnis, di mana ada dua sisi, aspek finansial dan aspek non-finansial. Di aspek finansial ini terdapat poin aliran kas atau cash flow yang sering kita dengar, kemudian net benefit cost ratio, kemudian payback period, kemudian net present value atau yang sering kita dengar NPV ya, kemudian profitability index, kemudian internal rate of return. Nah, itu adalah aspek finansial. Kemudian di aspek non finansialnya itu terdapat aspek sosial dan ekonomi, kemudian aspek pemasaran,
kemudian aspek teknis atau operasi, kemudian aspek manajemen dan SDM, kemudian aspek lingkungan industri, dan yang terakhir adalah aspek hukum. Baik, mungkin hanya sedikit saja yang saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis. Pemaparan ini hanya sampai di sini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan dikurang mengerti. Saya harap dari penyampaian saya teman-teman bisa mengerti ya. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.